Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada pada sore hari ini, saya percaya kita mau merenungkan firman Tuhan dan kita merindukan firman Tuhan yang menjadikan sebagai makanan rohani bagi kita. Sore hari ini saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 5 ayat 24 sampai 34. Beginilah firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus dengan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sebelum kita merenungkan atau menjelaskan firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebaikan Tuhan kepada kami sore hari ini. Sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menginsafkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini adalah firman yang sangat memberkati kita dan mengajarkan kita bagaimana kita bisa memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Saya memberikan tema kepada kita adalah iman menyelamatkanmu. Sekali lagi, iman menyelamatkanmu. Dari cerita perempuan pendarahan ini, kita belajar bagaimana kita bisa menerima mujizat daripada Tuhan Yesus. Penderitaan yang dialami oleh perempuan ini pada saat itu adalah penderitaan pendarahan. Ia mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. Penderitaan pendarahan ini menjadi problem yang sangat tinggi pada saat itu atau di perjanjian lama. Karena di perjanjian lama ada hukum tentang orang yang mengalami pendarahan. Kita bisa membaca di Imamat pasal 19 berkata, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan dilanjutkan di ayat 27, setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Di perjanjian lama atau kepada bangsa Yahudi ada hukum yang dilakukan ketika ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Ada 4 hal yang dialaminya, yaitu pertama, dikucilkan. Dikucilkan karena ia dianggap najis. Najis ini merupakan ia dipisahkan daripada orang-orang yang
sehat. Ia tidak dicampur baurkan kepada orang lain, tetapi tempatnya dipisahkan. Ia tidak boleh dicampur atau dikelompokkan kepada orang banyak. Lalu pada saat itu ia memiliki iman yang kuat. Lalu kedua yang dialaminya adalah kekurangan darah dan tubuhnya lemah. Itulah yang dialami oleh perempuan pendarahan ini. Ia kekurangan darah dan juga ia tubuhnya juga lemah. Namanya saja pendarahan. Semua darahnya akan keluar dan terjadi kelelahan. Yang ketiga yang dialami perempuan ini adalah tidak bisa ikut bersekutu di dalam ibadah. Pada saat adat istiadat atau kebiasaan orang Yahudi pada saat itu adalah orang yang mengalami penderitaan pendarahan itu adalah dia tidak bisa beribadah kepada orang lain atau dia tidak bisa masuk dalam gereja seperti kita pada saat ini. Dia tidak bisa beribadah bersama dengan orang lain. Hal yang keempat adalah hartanya habis. Diceritakannya tadi di ayat 25, saya membacakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, perempuan pendarahan ini sudah mengeluarkan banyak hartanya demi memperjuangkan dan mengobati penyakitnya, tapi ia tidak sama sekali tidak mendapatkannya. Ia merasa menderita sekali. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana perempuan ini bisa sembuh? Perempuan ini bisa sembuh. Yang pertama adalah kita membaca di ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Tindakan yang dilakukan oleh perempuan ini adalah bagaimana ia sembuh. Adalah pertama, ia mendengarkan kabar baik atau kabar Injil yang disampaikan melalui orang-orang lain. Setelah ia mendengarkan, maka ia menjadi percaya oleh pimpinan Roh Kudus. Setelah memiliki iman yang kuat yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia juga bertindak. Kita bisa melihat pada saat ia mengatakan bahwa asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Tadi Bapak Ibu yang dia lakukan adalah bagaimana, tadi pertanyaannya bagaimana perempuan ini bisa sembuh. Pertama, dalam hal mendengarkan tentang Injil atau kabar baik. Kedua, ia memiliki iman yang kuat yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ketiga, ia bertindak atau melakukan apa yang dia imani itu. Tadi dikatakan asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Ketika ia memberanikan diri untuk menjabah jubah Yesus, maka seketika itu juga ia akan sembuh. Dan ada hal yang perlu kita ketahui dulu, bahwa perempuan ini memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita tahu bahwa perempuan ini tidak berjalan seperti biasa pada saat ia mengejar Tuhan Yesus. Tetapi ia merangkap. Karena penyakitnya itu ia tidak bisa lagi berjalan dengan kuat. Tapi ia merangkap. Asal ku jamah saja jubah Yesus. Disitulah kita tahu bahwa ia memiliki iman yang kuat. Tetapi apa jawab Yesus kepadanya?
Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tadi tema yang sudah saya angkat pada kita adalah iman menyelamatkanmu. Ketika kita tidak memiliki iman, maka bagaimanakah kita bisa memiliki keselamatan atau mengalami mujizat daripada Tuhan? Oleh sebab itu, hanya 4 huruf yang harus kita miliki dalam kehidupan ini adalah yaitu iman. Hanya 4 huruf saja. Jadi mari kita belajar dengan perempuan pendarahan ini yang memiliki tindakan juga atau iman yang disertai dengan perbuatan. Kesimpulan bagi kita bahwa perempuan ini adalah sebetulnya dia tidak pernah mendengarkan tentang Yesus sebelumnya. Tetapi ketika ia mendengarkan, ia langsung merespon dari cerita atau kabar baik yang telah ia dengarkan melalui orang lain. Ia langsung percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan. Oleh sebab itu ada empat hal yang perlu kita pahami atau pegang dalam kehidupan kita pada saat ini, Bapak Ibu. Pertama, milikilah kerendahan hati. Kerendahan hati ini sangat perlu bagi kita sebagai orang Kristen. Pertama-tama adalah kita belajar bagaimana tindakan seorang perempuan ini. Dia merendahkan dirinya, ia merangkap, dan ia berusaha untuk mengejar jubah Yesus. Itulah tindakan yang dilakukan oleh perempuan ini, dan ini juga harus kita pahami dan kita pegang dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah jangan jadikan halanganmu penyakitmu atau kelemahanmu. Terkadang kita sebagai orang Kristen terkadang memikirkan bahwa kita ini lemah, tidak bisa, malu, minder. Jangan jadikan alasan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidupmu dan meninggikan nama Tuhan di sorga. Tetap percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam hidupmu. Ketiga yang harus kita miliki adalah Tuhan Yesus tidak ada dalam hidupmu, atau Yesus selalu ada dalam hidupmu, atau Yesus selalu ada dalam pergumulanmu. Pergumulanmu marilah engkau sampaikan kepada Yesus, jangan kepada orang lain. Kita belajar tadi bahwa perempuan ini ia tidak mengutamakan Yesus, tetapi ia mencari obat-obat di luar atau di dukun-dukun. Dia tanpa percaya atau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi caranya yang kedua adalah percaya kepada Yesus. Dan apa buktinya setelah ia mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya? Ia akan mengalami mujizat. Jadi pesan saya adalah jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Seperti di Yeremia mengatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia akan dikutuk, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah akan diberkati. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki iman yang kuat seperti perempuan ini. Yang terakhir, hal yang perlu kita pegang adalah milikilah sikap yang benar atau miliki iman yang benar kepada Tuhan. Bagaimana iman yang benar kepada Tuhan? Tidak goyah, tidak mudah diombang-ambingkan oleh orang lain. Dia tidak menjadi halangannya apabila orang lain mengejeknya atau menghalangi dia untuk menyembah Tuhan. Dia tidak mempedulikan
keadaan tersebut, tetapi ia tetap teguh di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita sore hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan juga jangan kita melupakan bahwa